Waktu Shin Tae-yong jadi pelatih, kalah mata no aja, langsung dihujat habis-habisan. Tapi pas Patrick Kluivert kalah lebih parah, 6-0 tanpa perlawanan, kok komentator kita mendadak amnesia? Jujur, aku heran sama orang-orang yang menormalisasi timnas Indonesia kebantai 6-0 lawan Jepang. Padahal udah jelas kita ini kalah memalukan loh. Ini kalah nggak wajar 6-0. Tapi dibilang biasa aja karena lawannya Jepang. Jadi orang-orang itu yang menormalisasi kalah memalukan dari Jepang, itu orang yang nggak ada bedanya sama Nguyen Van Tompel. Waktu Indonesia di leg pertama di GBK kalah 4-0, itu Nguyen Van Tompel ngamuk-ngamuk di TV. Dia bilang kekalahan 4-0 ini nggak bisa diterima. Kalah tapi nggak 4-0 juga. Padahal di situ kita punya perlawanan loh. Banyak kita menciptakan peluang. Tapi begitu kita kalah 6-0 dari Jepang, adakah Nguyen Van Tompel mengkritik timnas ini? Nggak ada. Diam aja dia. Ya sama orang yang menormalisasi kalah kayak gini, itu orang yang otaknya nggak ada bedanya sama Nguyen Van Tompel. Kamu sadar nggak sih? Ada yang aneh setiap timnas Indonesia kalah dari Jepang? Apalagi soal siapa pelatihnya. Waktu Shin Tae-yong jadi pelatih, kalah mata no aja, langsung dihujat habis-habisan. Tapi pas Patrick Kluivert kalah lebih parah, 6-0 tanpa perlawanan, kok komentator kita mendadak amnesia, ya? Waktu timnas asuhan Shin Tae-yong kalah dari Jepang di Piala Asia 2024, pundit lokal langsung ngegas. Babak pertama parkir bus salah, babak kedua lebih berani menekan salah, kecolongan juga. Jadi apa ini? Apa yang dikerjakan STY buat timnas Indonesia lawan Jepang? Jangan jawabannya Jepang di atas, kan bukan itu. Kita pun kan akselerasi, kan kita akselerasi lewat naturalisasi. Dengan materi yang dikasih, apa yang bisa dikerjakan STY? Katanya Shin Tae-yong gagal lah, formasinya aneh lah, sampai dibilang sepak bola Korea nggak cocok buat Indonesia. Padahal di laga itu, Garuda masih bisa bikin peluang, masih bisa nyerang. Ada shoot, ada corner kick, tapi tetap kritik datang bertubi-tubi. Apa yang dikerjakan STY buat timnas Indonesia? Lalu sekarang, timnas kalah 6-0 di era Patrick Kluivert. Lebih parah, nggak ada tembakan, nggak ada peluang, bahkan corner kick pun 0. Tapi anehnya, pundit lokal justru diam 1000 bahasa. Nggak ada kritik tajam, nggak ada sorotan keras. Seolah-olah laga itu nggak pernah terjadi. Statistik nggak pernah bohong, bro. Di era Shin Tae-yong, timnas masih bisa kasih perlawanan. Tapi timnas cuma parkir bus sepanjang laga. Main defensif total, tanpa pola serangan yang jelas. Tapi kenapa justru Shin Tae-yong yang dihantam, dan Kluivert malah adem ayem? Pandit lokal sempat bilang Shin Tae-yong nggak punya plan B. Tapi kita semua lihat, Shin Tae-yong justru pelatih yang fleksibel. Dia pernah main bertahan, pernah main menyerang, bahkan bisa menekan Irak dan Vietnam. Kluivert baru dateng, langsung nyusun strategi bertahan total lawan Jepang. Tapi malah dianggap adaptasi. Lucunya lagi, pundit lokal sering nyebut Shin Tae-yong terlalu kaku, kurang ngerti karakter pemain Indonesia. Lah terus Kluivert ngerti? Dia bahkan baru mendarat, belum kenal pemain lokal, belum pernah hadapi tim Asia. Tapi entah kenapa, kritik keras nggak muncul. Ke media sosial, netizen mulai curiga. Jangan-jangan pundit lokal pilih-pilih pelatih buat dikritik. Kalau dari Asia dihantam, kalau dari Eropa dibiarkan. Ini bukan soal Shin Tae-yong versus Kluivert, bro. Ini soal keadilan dalam melihat performa. Kalau kalah 4-0 dengan peluang yang dianggap gagal, maka kalah 6-0 tanpa peluang seharusnya lebih layak dikritik. Tapi kenapa narasinya beda? Di mana objektivitas kita sebagai pecinta sepak bola? Jangan lupa, Shin Tae-yong yang bawa kita ke Piala Asia. Dia yang bikin timnas U20 berani lawan Korea Selatan dan Uzbekistan. Dia yang bikin timnas U23 bisa nembus semifinal Piala Asia. Tapi semua itu kayak dilupakan begitu aja. Sementara Kluivert baru melatih sekali, langsung dibantai 6-0. Tanpa perlawanan, tanpa progres, tanpa evaluasi. Kalau ini bukan standar ganda, lalu apa? Apakah karena Shin Tae-yong pelatih Asia dan Kluivert legenda Eropa? Apakah kita masih terjebak mental minder yang merasa asal bule pasti lebih tahu bola? Sepak bola bukan soal paspor, bro. Ini soal kerja keras dan hasil di lapangan. Kalau kita mau maju, semua pelatih harus diperlakukan sama.
Dinilai dari hasil, bukan dari siapa dia, apalagi dari negara mana dia datang. Cut to pundit lokal lama yang kritis, kita rindu pundit lokal yang dulu, yang berani, tajam, dan objektif. Bukan yang diam saat timnas hancur. Kita butuh analis yang peduli hasil, bukan hanya narasi populer. Jadi, menurut kamu gimana? Apakah pundit lokal pilih-pilih kritik? Atau kita sebagai fans yang terlalu cepat menghakimi Shin Tae-yong dan terlalu sabar sama Kluivert? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita bakal terus bahas yang mereka tutup-tutupi. Sampai ketemu di video selanjutnya.